bagi jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat petang dan selamat beribadah bagi kita semua. Oke, kita bersuka cita karena kita ada pada hari ini bukan oleh kerana kekuatan kita, bukan kerana kuat gagahnya perkasa kita, tetapi Tuhan yang memampukan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati, pikiran kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Lord. Kita naikkan syukur kita di bulan yang terakhir pada tahun ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut Sang Raja yang membawa damai, yang membawa keselamatan bagi setiap jiwa. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. We worship you, Lord. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Raja, Kau yang layak disembah. Mari bersyukur, bersyukur. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Ini hati kami. Oh, haleluya Lord. Kami datang di dalam hadirat-Mu pada petang ini ya Tuhan. Kami membawa korban syukur kami ya Bapa. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima pujian. Haleluya Jesus. Come Holy Spirit. Kami perlukan Engkau ya Roh Kudus. Haleluya Bapa. Haleluya, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah, bekerjalah sebebas-bebasnya dalam setiap hati kami, di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan, dimanapun keberadaan kami pada saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta pimpinan Engkau Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya Lord. Mari puji nama Tuhan. Naikkan suaramu, naikkan lagu baru bagi Tuhan. Ya Rabashiki, Ya Rabababase, Ya Rabashanda, Ya Rababababa. Haleluya, haleluya Tuhan. Ya Rababababashiki, Ya Rabashanda, Ya Rababababase, Ya Rabababashiki, Ya Rabashanda. Datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Haleluya, Raja damai, Raja damai. Haleluya Lord. Haleluya. Mari kita naikkan lagu. Kasih-Mu Tuhan yang melimpah, firman-Mu ku percaya, ku menunggu hadirat-Mu. Roh-Mu yang menghidupkan, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu. Ku sembah Engkau di sini, dalam hadir-Mu Tuhan. Dalam hadir-Mu Yesus, pimpinlah dengan kuasa firman-Mu. Dipulihkan, diselamatkan, dalam Kau ku merdeka.
kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita menyatakan bahwa Dia lahir untuk kita. Amin. Amin. Allah kita Allah Maha Perkasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang berada di rumah, mari kita sama-sama tepuk tangan. Dia lahir untuk
kita terus sembah Tuhan. Kita sembah Raja mulia. Raja damai. Mari kita bertenang di dalam hadirat Tuhan. Rasakan ketenangan yang datangnya dari Tuhan. Raja mulia. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak disembah. Kau Raja mulia. Agung namamu Tuhan.
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya dimanapun kami ada ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan beri kami roh pengertian supaya kami mengerti isi hati-Mu pada saat ini ya Tuhan Yesus. Segala pujian, keagungan kami serah semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, selamat beribadah walaupun di mana Anda berada pada waktu ini. Selamat kita bertemu kembali dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita lanjutkan dengan khotbah. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas hari baru yang telah Kau berikan bagi kami. Kesempatan baru, berkat-berkat baru yang telah kami terima Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini hari yang baik, hari yang kami akan pakai untuk sekali lagi menikmati kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, ini kami datang Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biar Tuhan Kau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang kami terima pada hari ini Tuhan menjadi berkat di dalam hidup kami. Pimpin hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan, bukan karena kebijaksanaan kami, tapi biarlah Tuhan apapun yang kami perkatakan adalah merupakan pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, bersyukur kita karena sekali lagi dapat dipertemukan di dalam online ini. Dan kita sudah pun berada pada penghujung tahun 2021. Dan tinggal beberapa minggu lagi kita akan meninggalkan tahun ini bersama segala kenangan yang telah kita lalui dalam tahun 2021 ini buat selama-lamanya. Saya pasti kita sangat diberkati pada tahun ini ya. Dan kita sangat memuji Tuhan karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sepanjang tahun 2021 ini. Ya. Pada hari ini saya akan membawakan khotbah yang bertema melewati lembah kekelaman. Dan tajuk khotbah saya pada minggu ini saya beri maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Mari kita melihat kepada Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Ya saudara, untuk sekali lagi pada tahun 2021 ini kita melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, melewati apa yang kita boleh katakan sebagai lembah kekelaman di dalam hidup kita melalui musim pandemik ini. Dan kita melihat bagaimana kasih Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan itu ada bersama dengan hidup kita ya.
Saya percaya setiap daripada kita pernah mengalami apa yang kita katakan sebagai lembah kekelaman di dalam hidup kita. Sama ada itu merupakan masalah-masalah kita secara pribadi ataupun masalah-masalah yang kita lalui bersama-sama dengan keluarga kita. Sama ada itu masalah kesehatan kita, di mana waktu itu kita lewati dan kita merasakan bahwa waktu kita melewati permasalahan tersebut, kita berada dalam lembah kekelaman. Kita menjadi tidak pasti apa sebenarnya yang kita lalui, dan kita seakan-akan tidak nampak arah ke depan kita, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Tetapi sesuai dengan Mazmur 22 ayat 4, Raja Daud mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku." Raja Daud ini mengetahui betul apa yang dikatakan lembah kekelaman. Dan kalau kita teliti kisah Raja Daud ini, kisah hidup Raja Daud sejak daripada masa mudanya sehingga ia dilantik, diangkat menjadi seorang raja bagi bangsa Israel, kita tahu bahwa hidup dia sudah pun mengalami berbagai-bagai goncangan, berbagai-bagai cabaran, berbagai-bagai tentangan dalam hidup dia. Tapi walaupun dengan tentangan, dengan goncangan, dengan percobaan yang ada di dalam hidup dia, dia yakin dan percaya, dan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan inilah yang membuatkannya tidak takut untuk melalui apa yang dikatakan sebagai lembah kekelaman di dalam hidup dia. Karena di situ dikatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya saudara, apapun masalah, apapun tantangan yang kita hadapi pada waktu ini, ambillah kata-kata Raja Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4 ini juga sebagai panduan kita, juga sebagai ikhtiar hidup kita, bahwa apapun masalah, apapun percobaan, apapun tantangan di dalam hidup kita, kita tidak takut, sebab kita yakin dan percaya Tuhan itu ada bersama dengan kita, dan Tuhan itu akan sentiasa menuntun kita, menjaga kita, dan memberikan kita jalan keluar daripada setiap permasalahan kita. Kita harus yakin akan pernyataan Tuhan di dalam hidup kita. Oke. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud di sini? Karena gadamu, katanya, dan tongkatmu. Kita percaya bahwa pernyataan Tuhan di dalam hidup kita memang ada, saudara. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, di situ dikatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kasih Kristus turun menaungi aku." Kadang-kadang waktu kita berada di dalam saat kegemilangan kita, waktu kita berada dalam kemuncak daripada hidup kita, kita mudah sekali lupa untuk mengakui kekuasaan Tuhan, untuk mengakui pernyataan Tuhan di dalam hidup kita. Kita dengan mudah mengakui bahwa apa yang kita ada, apa yang kita dapat pada waktu itu adalah karena kekuatan kita. Bersyukur kita apabila masalah datang di dalam hidup kita, apabila sama ada itu merupakan
masalah pribadi kita, masalah keuangan, masalah keluarga, ataupun masalah sakit penyakit yang ada di dalam hidup kita. Karena itu adalah waktu-waktunya di mana kita berada dalam titik terlemah dalam hidup kita. Dan seperti apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 29. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hanya waktu kita merasai, hanya waktu kita berada di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kita. Kita merasakan itu adalah kuasa Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan atas segala masalah ini, menyadarkan kita bahwa kita bukanlah siapa-siapa di dalam dunia ini ya. Apabila kita lemah, pada waktu itulah kita berserah. Pada waktu itulah kita mengharapkan Tuhan. Pada waktu itulah kita tidak lagi mendabik dada mengatakan apa yang kita ada itu adalah hasil daripada perbuatan kita. Ya. Yang kedua, saudara, melewati lembah kekelaman ini kita haruslah yakini pembelaan Tuhan di dalam hidup kita. Matius 19 ayat 27 berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sungguhnya apa yang kita lalui akhir-akhir ini membuatkan kita merasa bahwa hidup kita ini penuh dengan ketakutan. Baru-baru ini kita diumumkan dengan satu lagi varian kepada COVID-19 ini. Dikatakan varian yang lebih berbahaya berbanding sebelumnya, yaitu varian Omicron. Kita menjadi takut. Dalam takut kita ini, dalam cemas kita ini, kita merasa lemah. Tetapi janji Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, di dalam Alkitab perkataan jangan takut seringkali disebut. Ya, ini bermaksud bahwa kita hidup di dalam dunia ini memang tidak akan lari daripada apa yang membuatkan kita cemas dan apa yang membuatkan kita takut. Tetapi dalam kecemasan dan ketakutan yang kita alami itu, Tuhan mau melihatkan kepada kita bahwa Dia yang berkuasa di atas segala-galanya. Dan dengan bersandar kepada Tuhan, kita dapat menjadi tenang. Kita dapat menghindarkan diri daripada rasa takut ini. 2 Timotius 1 ayat 7, Alkitab berkata, sebab Yahweh memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jika kita menerima roh dari Yahweh, Yahweh memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ketakutan ini sebenarnya bukan berasal daripada Yahweh, bukan berasal daripada Tuhan. Oleh itu, kalahkan ketakutan ini, takluki dia dengan bersandar kepada Tuhan dengan penuh yakin. Roh Tuhan yang ada pada kita itu membangkitkan satu semangat, membangkitkan satu kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Maka percayalah bahwa roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Oleh itu, saudara,
dalam apapun lembah kekelaman di hidup kita, kita harus yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, pembelaan Tuhan di dalam hidup kita itu tetap ada. Dan yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu sentiasa menuntun arah kita, sentiasa memberi arah yang betul kepada kita, yang harus kita ikuti, yang harus kita turuti. Karena tuntunan Tuhan itulah akan membawa kita kepada jalan yang akhirnya di mana kita menemukan jalan keluar daripada permasalahan kita. Amsal 8 ayat 17 mengatakan, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku." Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita boleh percaya 100% bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu mengasihi kita. Dan Tuhan itu akan mengasihi kita yang tekun mencari Dia. Siapa yang mencari akan mendapatkan. Di dalam permasalahan kita, di dalam permasalahan hidup kita, apa saja pun yang menjadi permasalahan kita, terlebih dulu saudara, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Karena janji Tuhan, orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 103 ayat 17 mengatakan bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Haleluya. Betapa kasih, betapa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kepada orang yang mengasihi Dia, Tuhan bukan hanya mengasihi generasi kita juga, tetapi Tuhan juga akan menunjukkan kasih setia-Nya kepada generasi penerus kita, anak-anak kita, cucu kita, dan keturunan kita. Percayalah bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak ada kesudahannya. Kasih Tuhan itu adalah satu jaminan kepada kita untuk dapat keluar daripada permasalahan kita, untuk dapat keluar daripada lembah kekelaman di dalam hidup kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan itu sentiasa ada bersama dengan kita. Dan yang paling penting saudara, diingatkan bahwa sewaktu kita mengalami lembah kekelaman di dalam hidup kita, tetaplah bertahan. Tetaplah bertahan, jangan menyerah. Jangan menyerah dan tetaplah bertahan. Dalam Matius 24 ayat 13 mengatakan kepada kita, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Hidup kita ini seakan-akan kita di dalam satu perlombaan. Bukan perlombaan pecut, tetapi perlombaan maraton yang memerlukan kita tetap berlari kepada tujuan. Dan dalam masa kita berlari kepada tujuan itu, apapun halangan, apapun cabaran kita haruslah dapat bertahan sehinggalah kita sampai kepada garis penamatnya. Firman Tuhan mengatakan, bagi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat.
Saya percaya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi dengan roh Tuhan yang ada di dalam setiap orang daripada kita, itulah yang akan memampukan kita untuk terus bertahan di dalam hidup kita, mengalami apapun goncangan, mengalami apapun tantangan, cabaran di dalam hidup kita. Saya percaya akan ada jalan keluar. Nah, di dalam kita menghadapi lembah kekelaman di dalam hidup kita, pada waktu itu mungkin kita merasakan kita sudah down, kita sudah tidak berdaya. Tapi ingatlah, perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang panjang. Kita seakan-akan orang yang berjalan 3 langkah ke depan, dan pada waktu kita melewati lembah kekelaman di dalam hidup kita, kita mundur 2 langkah ke belakang. Dan pastikan lepas mundur 2 langkah ke belakang, kita bangkit dan kita berjalan 3 langkah ke depan lagi. Dan waktu seterusnya mungkin akan ada tentangan dan kita akan mundur lagi. Kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan ini, jatuh bangun itu adalah sesuatu yang biasa. Yang pentingnya bukan berapa kali pernah kamu jatuh, tetapi yang paling penting ialah setiap kali kamu jatuh, bagaimana kamu bangun untuk bangkit dan teruskan perjalanan kita dengan Tuhan semula. Karena saya percaya kalau kita memegang teguh apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat 13 tadi, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kita boleh melalui segala-galanya, lembah kekelaman di dalam hidup kita, dan kita akan keluar daripada lembah kekelaman tersebut dengan satu jaminan keselamatan. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengikuti Tuhan, waktu mula-mula kita menerima Tuhan, kita merasakan bahwa perjalanan hidup kita dengan Tuhan itu sentiasa mulus, sentiasa lancar saja. Dan seiring dengan waktu kita berjalan dengan Tuhan, kita semakin matang, kita semakin mengenal Tuhan. Dan ada waktunya di mana kita akan mengalami ujian, mengalami percobaan. Inilah waktunya kita masuk di dalam satu keadaan di mana kita boleh katakan itu sebagai lembah kekelaman di dalam hidup kita. Ingat, pada waktu kita sudah masuk di dalam lembah kekelaman ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap akan bersama dengan kita, akan menuntun kita, akan menunjukkan jalan bagi kita. Bangun lagi, teruskan lagi. Mengikut Tuhan harus ada satu tekad yang kuat untuk tidak mudah menyerah kalah. Walaupun kita sudah melangkah 3 langkah ke depan, tetapi jangan kita berundur terlalu jauh ke belakang apabila kita melalui satu ujian. Mungkin kita berundur 2 langkah, tapi kita melangkah lagi lebih 3 langkah ke depan. Saudara, ini satu keadaan yang mana walaupun lambat, tetapi pasti kita akan sampai kepada kesudahan dan kita akan selamat. Ya, percayalah bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Percayalah
bahwa di dalam masa-masa kekelaman di dalam hidup kita ada pembelaan Tuhan. Dan yakinilah bahwa waktu kita melalui lembah kekelaman di dalam hidup kita, ada tuntunan Tuhan. Dan jangan mudah menyerah, bertahan sehingga akhirnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau sentiasa bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam kami melalui saat-saat genting di dalam hidup kami, sama ada itu berupa masalah-masalah yang kami lalui, sama ada itu merupakan masalah kesehatan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau telah berjanji Engkau akan menyertai kami sehingga akhir penghujung dunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami memperbarui tekad kami untuk mengikuti Engkau, untuk tetap setia melayani Engkau Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Kami percaya bahwa dengan adanya tuntunan Engkau Tuhan, dengan ada bimbingan Engkau, kami dapat melalui segala cabaran di dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau. Dan kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami semangat juang yang tinggi untuk tidak menyerah kalah, untuk tidak melihat kepada keadaan yang ada di depan kami, tapi kami melihat apa yang lebih ke depan Tuhan, apa yang tidak terlihat oleh manusia. Karena kami percaya Tuhan, pada pengakhirannya Engkau telah menyediakan bagi kami sesuatu yang baik, upah bagi setiap orang yang tetap taat, tetap setia mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara, kita akan bersama-sama mengambil penjamuan kudus pada hari ini. Siapkan air anggur dan roti. Saya akan bacakan daripada 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 sebagai dasar untuk penjamuan kudus kita ya. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Haleluya. Mari kita makan dan minum bersama. Bila aku jatuh di halanya musuh
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Syukur kami Tuhan atas apa yang sudah Kau buat untuk kami 2000 tahun yang lepas. Waktu Kau menyerahkan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan mengalir di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah kami ambil bersama-sama pada hari ini Tuhan sebati di dalam tubuh dan darah kami Tuhan, membawa kami mengenal Engkau dengan lebih lagi Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan terus tinggal di dalam kami dan memberi kekuatan bagi kami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami seterusnya untuk minggu yang akan datang ke dalam tangan Kau. Dimanapun Kau meletakkan kami berada Tuhan, disitulah Kau akan pakai kami sebagai alat-Mu. Dan biarlah Tuhan kami menjadi saksi-Mu yang hidup dimanapun Engkau letakkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman.